Baik, perdebatan kali ini akan dimulai oleh saya, Fathia Zahida, kemudian dilanjutkan oleh Ar-Rahmawati. Dimulai dalam 3, 2, 1. Berbicara tentang kesuksesan hidup, artinya bicara tentang bagaimana bisa berhasil dalam kehidupan dengan taraf. Satu, semua sama-sama bisa dilihat oleh orang lain, bisa dinilai bahwa mereka sukses. Dan dua, tapi juga dirasakan, diamini oleh individu dan merasakan puas. Tradisi dan norma di setiap daerah tentu punya konsep yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu kesuksesan dalam hidup. Namun semua sama-sama membawa kita pada definisi hidup yang yaitu sejahtera, kebutuhan pokoknya cukup dengan cara yang manusiawi dan bermartabat, dan berada di posisi yang tidak rentan secara sosial ekonomi. Maka definisi kesuksesan hidup inilah yang ingin kami amini. Banyak jalan menuju kesuksesan tersebut. Salah satunya adalah pendidikan. Juri, ketahui bahwa pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah hal fundamental yang membangun sebuah peradaban, sebuah masyarakat, dan menentukan sejauh mana pengetahuan rata-rata yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, sekompleks apa alur berpikir yang mampu dibangun, dan di manakah batas toleransi, tata etika, serta adab yang akan diamalkan oleh masyarakat tersebut. Semakin tingginya pendidikan yang dimiliki oleh sejumlah masyarakat, maka semakin majunya pemikiran mereka, peradaban mereka, dan lain sebagainya. Dengan menimbang latar belakang tersebut, kami, Oji, berdiri bersama Mosi untuk mendukung narasi bahwa pendidikan tinggi adalah jalan utama menuju kesuksesan hidup. Apa itu narasi? Dewan juri, kami percaya bahwa narasi adalah gagasan yang beredar dan didengarkan oleh lingkungan sekitar. Sehingga ketika kita mengamini adanya pendukungan terhadap narasi pendidikan universitas sebagai jalan utama menuju kesuksesan hidup, artinya kita mengamini masyarakat yang sama-sama berpikir dan setuju bahwa seluruh masyarakatnya ketika mereka melakukan pendidikan yang tinggi sampai universitas tanpa terkecuali maupun sarjana, diploma, dan lain sebagainya, maka mereka berada di jalan menuju kesuksesan hidup itu sendiri. Argumennya ada tiga. Pertama, kita harus menyadari realitas sosial masyarakat juri, terutama di negara-negara seperti Indonesia, di mana kompetensi berpikir kritis belum menjadi budaya dominan. Sebagian besar masyarakat hidup dalam bayang-bayang validasi publik. Artinya, apa yang terlihat itulah yang mereka percaya, apa yang dibicarakan orang itulah yang ingin mereka ikuti, apa yang disuarakan oleh lingkungan itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Dengan keterbatasan ini, narasi memegang peran penting sekali sebagai arah kolektif masyarakat untuk menuju ke suatu tempat. Ketika masyarakat dihadapkan kepada dua pilihan misalnya antara kerja cepat demi uang cepat atau kuliah demi ilmu dan masa depan, maka narasi yang sering mereka dengar, yang mereka dapat dari lingkungan adalah memiliki beban bobot yang sangat berat bagi mereka untuk menentukan pilihan tersebut. Di tengah keterbatasan ini, keterbatasan untuk berpikir sendiri dan berdiri pada pemikirannya sendiri, narasi memegang peran yang sangat penting. Ketika negara dan masyarakat secara kolektif membangun narasi bahwa pendidikan tinggi adalah jalan utama menuju hidup yang berhasil, maka kita sebenarnya sedang mendorong masyarakat untuk berpikir ke depan, untuk berpikir lebih jauh. Kita mendorong mereka untuk menunda gratifikasi jangka pendek, untuk menunda validasi yang sederhana dan memilih jalan panjang pendidikan demi kehidupan yang lebih stabil. Bahkan ketika misalnya masyarakat tidak begitu mengerti kenapa mereka harus mengambil pendidikan tinggi sampai universitas tersebut, dengan adanya tekanan dari masyarakat bahwa mereka harus memiliki pendidikan yang tinggi, maka mereka akan berusaha. Dan dalam lingkungan pendidikan tidak ada yang namanya sia-sia, tidak ada yang namanya cacat. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam pendidikan tersebut, mereka akan terkoreksi perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, bahwa narasi ini penting karena ada urgensinya di status quo juri dan lawan dari kepercayaan bahwa pendidikan itu buang-buang uang yang benar-benar nyata di status quo. Juri, realitas hari ini sangat menyedihkan. Banyak sekali masyarakat yang percaya bahwa kuliah itu buang-buang uang dan waktu. Karena mereka melihat kesuksesan itu dari sisi uang, sisi kapitalisme yang sudah dibangun ke kita dan juga dengan adanya kemiskinan terstruktur yang membawa mereka berpikir bahwa kenyamanan yang ada hanya bisa didapat dari uang, bukan dengan martabat yang
yang ada di pendidikan. Kalau kuliah harus bayar mahal tapi belum tentu langsung kaya, kenapa kita harus kerja? Kenapa kita nggak langsung kerja aja maksudnya? Kenapa harus kuliah kalau bisa jualan online aja dari sekarang atau masuk SMK dan selesai langsung dapat uang? Masalahnya adalah dalam jangka panjang, tanpa pendidikan tinggi, kompetensi individu seringkali jadi pendek karena tidak dibekali dengan literasi digital, lah, literasi finansial, atau apa-apapun yang bisa mereka dapat dari lingkungan pendidikan yang tinggi. Akibatnya mereka sangat rentan terhadap eksploitasi pasar, kesenjangan sosial, dan juga ketidakstabilan ekonomi secara global. Dan mereka akan terus berada di lingkungan di loop yang sangat rendah itu. Narasi pendidikan tinggi bukan hanya soal idealisme, tapi soal mengintervensi cara pikir sempit yang hanya menilai segalanya dari instan dan juga memikirkan bahwa uang membawa mereka pada segala yang baik. Kami sangat percaya bahwa menegaskan dan mendukung narasi ini adalah salah satu cara terbaik bahkan agar masyarakat tidak terjebak dalam perangkap miskin struktural yang diturunkan antar generasi di Indonesia terutama. Kemudian, argumen selanjutnya, narasi ini sebenarnya membentuk arah dan struktur sosial yang stabil, Juri. Kita soroti fungsi narasi ini sebagai penjaga keteraturan sosial. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, di mana pekerjaan terus berubah, arus informasi semakin liar, masyarakat itu perlu struktur dan arah hidup yang jelas. Mereka tidak boleh lagi disetir oleh praduga-praduga, narasi-narasi di lingkungan yang tidak konstruktif dan membawa mereka kepada masa depan yang lebih baik untuk mereka sendiri. Narasi bahwa pendidikan tinggi adalah jalan utama menuju kesuksesan sebenarnya menciptakan kerangka orientasi sosial yang sedang dibutuhkan oleh generasi kita. Karena narasi ini memberikan tujuan kepada orang tua, pelajar, guru, dan juga pemangku kebijakan yang ada. Bayangkan jika narasi ini kita tinggalkan, maka apa yang tersisa? Yaitu cuma praduga-praduga, dan juga omongan-omongan validasi-validasi yang kembali lagi materialistik tapi tidak membawa pada kesuksesan hidup yang tadi kita setujui sama-sama dalam definisinya. Yang tersisa lagi-lagi adalah glorifikasi jalur ekstrim dari selebgram, kemudian dari hal-hal yang viral dan hal-hal yang kembali lagi disetir tanpa akal. Sementara itu, nilai kerja keras, proses panjang, keilmuan itu jadi luntur karena tidak ada hasilnya lagi, dinilai buang-buang uang dan juga narasi ini rendah. Akibatnya kita kehilangan arah sosial bersama dan masyarakat menjadi terfragmentasi secara nilai dan juga tujuan. Ketika kita mendukung narasi pendidikan tinggi sebagai jalan utama, bukan hanya soal individu, tapi soal menciptakan masyarakat yang punya kompas moral dan struktur sosial yang sehat. Juri, mari kita kembali bahwa mosi ini bukan hanya soal kuliah atau tidak kuliah. Mosi ini tentang kita mendorong masyarakat agar mencintai ilmu, bukan hanya kecepatan menghasilkan uang. Kemudian kita juga membawa mereka untuk melawan ketidaktahuan yang berakar pada budaya keinstanan, dan juga kita membawa arah hidup yang Waktu lebih habis. struktur. Oke, sekian Bangga menjadi Oji. Oke. Oke, interupsi, rasain aja. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kesalahan dari tim pemerintah adalah mereka nggak pinter mengkarakterisasi apa itu sukses. Karena sukses itu nggak cuma soal kamu kaya raya, nggak cuma soal kamu pinter dan lain sebagainya. Tapi sukses itu bagaimana cara kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Misalnya kamu tadinya nggak sholat 5 waktu jadi 5 waktu dan lain sebagainya. Itulah kenapa pada akhirnya kepuasan di sisi kita akan jauh lebih tercapai. Karena pada akhirnya di sisi kita itu akan menjelaskan bagaimana pada akhirnya orang-orang di status quo itu bisa lebih likely untuk mencapai keinginan mereka dan kepuasan mereka. Masuk ke dalam ribut 3 hal. 1, saya rasa kita semua sepakat kalau misalnya sukses itu nggak cuma pendidikan. Artinya apa? Artinya pendidikan adalah salah satunya aja, nggak semuanya pendidikan. Kalau misalnya Anda mau kesejahteraan tersebut terjadi, maka pada akhirnya mereka, orang-orang di status quo, itu harus belajar menjadi seseorang yang lebih mandiri. Misalnya, Anda harus belajar bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang yang disiplin waktu, di mana nggak semua pendidikan tinggi mengajarkan hal ini dan mereka ya karena mereka andragogi, mereka cenderung ya semau si
si mahasiswanya itu sendiri. Mereka akan jauh lebih bisa belajar justru ketika mereka harus terjun langsung di status quo. Jadi mereka tuh nggak perlu belajar apa arti disiplin dan lain sebagainya. Tapi mereka tahu, oh ini saya harus tepat waktu. Karena kalau misalnya nggak tepat waktu, maka akan ada dampak-dampak buruk sehingga pada akhirnya itu akan merugikan saya. Sekalipun ada jadi kalau misalnya Anda bilang, ya pendidikan itu penting untuk mengampu digitalisasi dan lain sebagainya. Ya sekalipun ada digitalisasi dan lain sebagainya, saya rasa mereka tetap bisa survive kok. Kenapa? Karena mereka udah terbiasa untuk disiplin, udah biasa untuk melakukan hal-hal yang baik misalnya dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya mereka juga akan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi yang kedua, pemikiran lebih matang itu nggak cuma soal dari pendidikan, tapi juga soal dari pengalaman. Misalnya, masyarakat itu bisa belajar pengalaman yang udah ada dari orang-orang terdekat mereka. Misalnya tukang nasi goreng yang nggak pernah laku karena rasanya nggak sesuai. Nah, orang lain bisa belajar dari situ dan sebagainya. Masalahnya adalah masyarakat yang ada pada umumnya itu berada pada finansial menengah. Artinya apa? Artinya mereka itu berpikir bagaimana supaya bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada pemikiran yang menurut mereka lebih nyata ya sah-sah aja. Kan mereka berasal dari kaum finansial menengah, artinya mereka nggak akan bisa tiba-tiba kaya menjadi DPR misalnya yang gajinya 100 juta atau konglomerat yang bisa beli pik 2 dan lain sebagainya. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya mereka harus berurusan dengan dunia yang berat ya, tapi bandingkan dengan sisi pro, Anda harus terus bergantung kepada pendidikan Anda sehingga pengalaman di dunia nyata Anda terlalu minim sementara narasi pendidikan sudah menyebar. Artinya apa? Artinya jika para lulusan pendidikan tinggi ini tidak sukses, maka pada akhirnya masyarakat akan jauh lebih kecewa. Masyarakat akan lebih berpikir kalau misalnya pendidikan itu sia-sia aja bukan pada akhirnya. Tapi yang ketiga, tuntutan pendidikan tinggi dengan keinginan dasar dan idealisme yang buruk itu pada akhirnya juga nggak akan pernah mengubah idealisme mereka. Kenapa? Karena mereka hanya akan berkumpul pada orang-orang yang sama. Mereka akan sangat amat jarang sekali untuk berkumpul dengan orang kaya yang nongkinya di Starbucks misalnya dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya itu juga nggak akan mengubah idealisme mereka atau cara pandang mereka dan lain sebagainya. Tapi masuk ke dalam argumen, Dewan Juri yang terhormat, saya rasa setiap individu itu punya cita-citanya sendiri, punya cita-cita yang mereka ingin capai setidaknya sebagai bentuk kebebasan untuk mendapatkan kepuasan dalam menjalankan hidupannya. Bagaimana ini berlangsung? Kami percaya bahwasanya setiap individu memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk berkembang dan terus mengembangkan apa yang mereka sukai. Ini menjadi penting karena semua orang tidak bisa mendapatkan privilege tertentu untuk mencapai suatu kepuasan sehingga standarisasi kepuasan dan cita-cita ini menjadi berbeda-beda. Misalnya Anda ya adalah orang yang yang nggak taat ibadah banget, tapi ya menurut Anda kalau misalnya Anda akan sukses kalau misalnya Anda sholat lima waktu dan lain sebagainya. Ini akan menjadi suatu hal yang penting karena jika tidak ada jika tidak ada cita-cita ataupun kepuasan misalnya Anda pengen jadi PNS untuk digaji yang layak misalnya dan lain sebagainya, maka artinya Anda itu nggak akan merasa lebih baik kehidupannya bukan pada akhirnya. Sekalipun mereka tidak mendapatkan kesuksesan sesuai dengan keinginan mereka, tapi dengan memimpikan atau memiliki cita-cita tertentu, terutama hal duniawi, mereka akan memiliki semangat untuk menjalankan kehidupannya bukan pada akhirnya. Bayangkan kalau misalnya Anda nggak punya cita-cita atau cita-citanya cuma pendidikan tinggi dan lain sebagainya, kemudian ketika Anda lulus Anda belum mendapatkan pekerjaan atau nggak sukses-sukses karena ya Anda miskin secara struktural, maka pada akhirnya Anda juga akan lemas juga kan pada akhirnya. Tapi ide, kenapa kami menolak narasi pendidikan universitas sebagai uh, jalan utama menuju kesuksesan dalam hidup? Pada dasarnya narasi ini nggak salah bagi seluruh kalangan yang ingin sekali menempuh pendidikan di universitas. Namun saya rasa ini bukanlah hal yang baik bagi masyarakat yang ada di status quo, di mana banyak dari mereka yang berada pada kondisi finansial yang menengah sehingga sangat amat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Artinya sedikit sekali dari mereka yang beruntung dan bisa melanjutkan pendidikan tinggi sehingga seringkali rantai pendidikan mereka terputus. Jika narasi ini masif terjadi, maka akan ada banyak aktor yang sangat dirugikan, terutama aktor yang berasal dari kalangan underprivileged, di mana mereka hanya mampu untuk bekerja untuk menghidupi dirinya yang pas-pasan, bukan membayar uang kuliah, UKT, dan lain sebagainya. Namun saya rasa kesuksesan yang bergantung pada standarisasi setiap individu tidak bisa dijustifikasi, sebab dengan adanya narasi ini, Anda secara tidak sadar mendiskriminasi masyarakat underprivileged yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kayak gimana misalnya? Misalnya kalau misalnya Anda orang orang yang miskin, maka pada akhirnya Anda akan mendapatkan klaim kalau misalnya Anda nggak bisa sukses dan lain sebagainya. Karena ya itu Anda nggak bisa menempuh pendidikan tinggi padahal kondisi keuangan nggak bagus dan lain sebagainya. Tapi setidaknya di sisi kita, sekalipun Anda nggak punya pendidikan tinggi, tapi Anda bisa berusaha sehingga pada akhirnya Anda bisa tetap sukses.
Jadi Anda kalau misalnya udah kelewat nggak bisa pendidikan tinggi pun nggak apa-apa karena Anda bisa melakukan hal lain yang lebih bagus, misalnya terjun di dunia nyata dan lain sebagainya. Maka apa dampaknya? Satu, masyarakat underprivileged akan merasa tidak setara. Akan ada diskriminasi besar-besaran ketika ada pemasifan narasi ini. Ini membuat mereka akan terus membelot, tidak mendengarkan motivasi dari orang-orang kaya, bahkan dalam kasus ekstrim mereka bisa aja memboikot orang yang bernarasi ini. Tapi yang kedua, akan ada tuntutan yang lebih besar kepada kaum elitis. Misalnya orang-orang yang punya modal besar, mereka akan menuntut supaya pada akhirnya mereka dapat KIP, KJMU, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya yang diambil sehingga pajak atau pungutan lainnya yang diambil dari orang-orang elitis itu akan jauh lebih besar. Ini membuat mereka nggak jadi mandiri lagi. Dan ya, mereka hanya akan mengemis sekalipun mereka memiliki pendidikan tinggi. Dan ini adalah mental mereka. Sehingga pada akhirnya pemikiran-pemikiran atau idealisme mereka ini nggak akan pernah pudar Dewan Jenderal terhormat, dan ya mereka nggak merasa enak-enak aja karena udah dibantu bukan. Tapi ketiga, mereka tidak akan pernah menjadi orang yang percaya diri untuk menentukan nasib mereka sendiri, sehingga mereka cuma bisa mengeluh dan menyalahkan kehidupan mereka atas kemiskinan struktural dan kehidupan yang ada di status quo. Mereka nggak akan berusaha untuk menjadi lebih disiplin, sehingga pada akhirnya mereka hanya mengagung-agungkan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Kita tutup perdebatan malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.